Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau lebih tepatnya menjelaskan tentang konsep pemodelan enterprise. Perkenalkan, saya Bianca Dipta Duyanti dengan NIM 211501009 selaku moderator. Dan partner saya, atau bisa dibilang kakak pembimbing di presentasi kali ini. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dino Setiawan Prayogo, NIM 211501017. Perkenalkan, nama saya Nur Alim, NIM 211501021. Baik, di presentasi ini kita akan membahas beberapa topik untuk membuat pemodelan enterprise, yaitu sebagai berikut. Topik yang pertama, dasar pemodelan enterprise. Yang kedua, konsep layer dalam pemodelan enterprise. Yang ketiga, notasi pemodelan. Dan yang keempat, contoh pemodelan enterprise. Sebelum kita membahas topik berikut, apa sih yang dimaksud dengan enterprise? Enterprise merupakan sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, atau bisa disebut juga sebagai perusahaan. Untuk lebih jelasnya, topik yang pertama mengenai dasar pemodelan enterprise akan dijelaskan oleh Mas Dino Setiawan Prayogo. Mas Dino, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator, izinkan saya untuk menjelaskannya. Pertama, desain. Saat merancang arsitektur, arsitek harus menggunakan sebuah vokabulari yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman serta membuat rancangan yang jelas. Kedua, communication. Arsitektur akan disebar ke berbagai stakeholder di dalam maupun luar organisasi, misal pimpinan, perancang sistem, atau rekan ahli daya. Yang ketiga, realization. Untuk mendorong realisasi arsitektur dan mendapat feedback dari realisasi terhadap arsitektur aslinya, maka harus ada kaitan dengan aktivitas perancangan secara lebih detail, misal rancangan proses bisnis, pemodelan informasi, dan pengembangan software. Yang keempat, change. Arsitektur selalu meliputi sebagian besar dari organisasi dan mungkin berhubungan dengan beberapa arsitektur lain, sehingga perubahan pada arsitektur mungkin memiliki dampak yang besar. Deskripsikan arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap perusahaan atau bisnis yang kemudian diintegrasikan guna mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Konsentrasi hal-hal penting untuk arsitektur enterprise hanya pada elemen-elemen inti dari domain, serta fokus khususnya pada hubungan dan interaksi di antara mereka. Domain adalah bagian dari sebuah konsepsi atau kumpulan dari elemen-elemen dari dunia yang dianggap sebagai beberapa bagian atau aspek dari dunia. Selain domain juga dibutuhkan model. Model adalah abstraksi dan konsepsi jelas dari sesuatu di dunia nyata yang fokus pada aspek atau elemen fisik dan abstraksi dari elemen lainnya, tergantung dari maksud model tersebut dibuat. Pemodelan adalah tindakan yang bermaksud mengabstraksi sebuah model dari apa yang dianggap sebagai sebuah bagian dari dunia. Dalam arsitektur enterprise terdapat cara untuk membantu arsitektur agar yang dikembangkan sesuai. Dengan sebuah view dijelaskan melalui viewpoint yang menentukan bagaimana membuat view yang dapat mengikuti kemauan stakeholder untuk arsitektur yang sedang dikembangkan. View adalah sebuah representasi dari sebuah sistem dari sudut pandang dan pertimbangan yang saling berhubungan. Viewpoint adalah sebuah spesifikasi dari kesepakatan untuk membangun dan menggunakan sebuah view, sebuah pola atau template yang digunakan untuk mengembangkan view individual dengan menetapkan maksud dan audiens untuk sebuah view serta teknik untuk pembuatan dan analisisnya. Dalam situasi yang ideal, akan terdapat sebuah model tunggal untuk arsitektur enterprise untuk memastikan koherensi dan konsistensi antara seluruh bagian yang berbeda-beda. Dengan model tunggal akan lebih memungkinkan untuk membuat teknik yang baik untuk visualisasi dari analis arsitektur enterprise, bahkan bila model ini belum lengkap dan belum konsisten sepenuhnya.
Tahapan-tahapan pada enterprise arsitektur. Yang pertama, inisialisasi perencanaan, 2. Pemodelan proses bisnis dan tinjauan sistem dan teknologi saat ini. Ketiga, perencanaan arsitektur yang terdiri dari arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang keempat, rencana implementasi. Di dalam enterprise terdapat arsitektur yang dikembangkan, dan arsitektur memiliki dua model, yaitu yang pertama, sebuah model simbolik mengekspresikan properti arsitektur dari sistem dengan menggunakan simbol yang mewakili dunia nyata. Yang kedua, sebuah model semantik adalah sebuah interpretasi dari model simbolik mengekspresikan arti dari simbol dalam model tersebut. Komunikasi arsitektur enterprise. Tujuannya adalah untuk membantu melihat bagaimana mengembangkan dan pemodelan arsitektur dapat didukung secara optimal dengan mendiskusikan mengapa bentuk pemodelan tertentu digunakan pada beberapa situasi dan bagaimana ini dapat memenuhi tujuan dalam prosesnya. Dalam berkomunikasi, ada pun beberapa sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, sudut pandang teoritis akan fokus pada komunikasi selama pengembangan sistem pada umumnya. Yang kedua, sudut pandang praktis akan mengambil bentuk sebagai kumpulan panduan praktek untuk membantu arsitek memilih dan mendefinisikan pendekatan deskripsi arsitektur. Untuk selanjutnya, teknik komunikasi. Yang pertama, brown paper session. Sesi kelompok terstruktur maksimal 15 orang di mana item atau keyword atau kalimat pendek digali dari individu dalam kelompok sebagai jawaban atas pertanyaan. Elicitation interview, sebuah wawancara di mana analis memberi pertanyaan informatif kepada informan. Workshop melibatkan 1-15 orang. Bekerja secara interaktif pada satu model atau view, dimediasi oleh arsitek atau analis. Validation interview, sebuah wawancara di mana analis ingin mengetahui apakah view atau model sesuai dengan view dan harapan informan. Committing review, sebuah kelompok stakeholder disajikan dengan sejumlah alternatif model atau view serta dampaknya. Presentation melibatkan 1-3 orang menyajikan sebuah model atau view kepada kelompok hingga 100 orang. Mailing, sebuah bentuk komunikasi massal di mana sebuah model atau view disajikan atau diberikan ke banyak orang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kembali untuk Mas Dino atas penjelasannya. Sangat membantu kita semua yang minim pengetahuan mengenai dasar pemodelan enterprise-nya. Dan topik yang kedua, yaitu konsep layer dalam pemodelan enterprise, akan dijelaskan oleh Mas Nur Alim. Mas Alim, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Izinkan saya untuk menjelaskannya. Selanjutnya ada konsep layer dalam pemodelan enterprise. Yang pertama, sebuah bahasa atau language. Untuk pemodelan arsitektur, enterprise harus bisa fokus pada hubungan antara domain. Yang kedua, dengan language seperti itu dapat dibuat model seperti semua arsitektur global di dalam setiap domain yang akan menunjukkan elemen utama dan ketergantungannya dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh orang awam dan juga hubungan yang ada di antara domain. Yang ketiga, terdapat 3 layer utama seperti business layer, application layer, dan teknologi layer. Adapun fungsi-fungsi dari layer tersebut. Seperti layer bisnis, menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan di dalam organisasi melalui proses bisnis yang akan dilakukan oleh bisnis aktor atau roli. Selanjutnya, layer aplikasi, mendukung layer bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi seperti software. Dan yang terakhir, layer teknologi menawarkan layanan
infrastruktural, misal layanan pemrosesan, penyimpanan atau stronger, dan komunikasi yang akan diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang direalisasikan melalui perangkat komputer dan komunikasi serta software sistem. Selain pengertian dari setiap player, ada juga konsep-konsep di setiap player. Bagian yang pertama yaitu konsep player bisnis. Di sini ada konsep struktur bisnis. Yang pertama ada business actor, sebuah analisis organisasi yang mampu untuk menjalankan perilaku. Yang kedua ada business role, bertanggung jawab untuk menjalankan perilaku tertentu yang bisa ditugaskan kepada seorang aktor bisnis. Yang ketiga ada business collaboration, sebuah agensi dari 2 atau lebih business role yang bekerja sama untuk menjalankan perilaku kolektif. Yang keempat ada business interface, sebuah titik akses di mana layanan bisnis dibuat tersedia bagi lingkungannya. Yang kelima, location, sebuah titik konseptual dalam ruangan. Yang keenam ada business object, sebuah elemen pasif yang memiliki relevansi dari sudut pandang bisnis. Yang ketujuh ada representation, bentuk yang diketahui dari informasi yang dibawa oleh business object. Selanjutnya ada konsep perilaku bisnis. Di sini ada business service, sebuah layanan yang memenuhi sebuah kebutuhan bisnis untuk seorang pelanggan internet internal atau eksternal dari organisasi. Selanjutnya ada business proses, sebuah perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan pada sebuah urutan aktivitas. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah kumpulan produk dan jasa untuk ditentukan. Selanjutnya ada business function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan pada kumpulan kriteria yang terpilih, biasanya membutuhkan business resource dan kompetensi. Setelah itu ada business intervention, sebuah elemen perilaku yang menjelaskan perilaku dari sebuah business collaboration. Dan selanjutnya ada business event, sesuatu yang terjadi secara internal atau eksternal dan mempengaruhi perilaku. Setelah itu ada konsep bisnis tingkat tinggi. Di sini ada produk, sebuah kumpulan koheren dari layanan beserta kontrak persetujuannya dan yang ditawarkan sebagai suatu keseluruhan kepada pelanggan internal atau eksternal. Setelah itu ada kontrak, sebuah spesifikasi persetujuan formal atau informal yang menjelaskan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sebuah produk. Selanjutnya ada value, harga, keuangan, atau kepentingan relatif dari sebuah produk atau jasa bisnis. Dan yang terakhir ada meaning, pengetahuan atau kepekaan yang ada dalam business object atau representation dalam konteks tertentu. Dan bagian yang kedua ada konsep layer aplikasi. Di sini ada konsep struktur aplikasi. Yang pertama ada application component, sebuah bagian yang modular dapat dijalankan dan dapat tergantikan dari sebuah sistem yang mengkompilasi konten dan mengekspos fungsionalitasnya sesuai kumpulan antarmuka. Yang kedua ada application kolaborasi,
agregasi dari dua atau lebih komponen aplikasi yang bekerja sama untuk menjalankan perilaku kolektif. Yang ketiga ada application interface, sebuah titik akses di mana sebuah layanan aplikasi dibuat tersedia bagi seorang pengguna atau komponen aplikasi lainnya. Dan yang keempat ada data object, sebuah elemen pasif yang dapat untuk pemrosesan terotomatisasi. Selanjutnya, konsep perilaku aplikasi. Yang pertama ada application service, sebuah layanan yang mengekspos perilaku terotomasi. Dan yang kedua ada application function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku terotomasi yang dapat dijalankan oleh sebuah komponen aplikasi. Selanjutnya ada penyelarasan bisnis dan aplikasi. Layer aplikasi dan bisnis dapat dengan mudah dihubungkan dengan archimed. Dari dua jenis hubungan ini menyediakan kaitan seperti berikut. Yang pertama, layanan aplikasi dapat digunakan oleh perilaku bisnis dan antarmuka. Aplikasi dapat digunakan oleh peran aktor bisnis. Misalnya ada hubungan dukungan antara layer aplikasi dan bisnis. Dan yang kedua ada data object. Data object dapat mewujudkan business object, artinya bahwa sebuah data object adalah sebuah perwujudan elektronik dari business object. Misalnya ada sebuah hubungan implementasi antara layer aplikasi dan bisnis. Dan bagian yang ketiga dan terakhir ada konsep layer teknologi. Di bagian ini ada konsep struktur teknologi dan konsep perilaku teknologi. Yang pertama ada konsep struktur teknologi. Di konsep struktur teknologi ini ada node, sebuah sumber daya komputasional dengan mana artefak dapat disimpan atau dijalankan oleh eksekusi. Setelah itu ada infrastruktur interface, sebuah titik akses di mana layanan infrastruktural yang ditawarkan oleh sebuah node dapat diakses oleh node lainnya atau oleh komponen aplikasi. Selanjutnya ada divisi, sebuah sumber daya hardware dengan nama artefak dapat dijalankan untuk eksekusi. Kemudian ada sistem software, sebuah lingkungan software untuk jenis komponen dan objek tertentu yang dijalankan padanya dalam bentuk artefak. Setelah itu ada communication part, sebuah hubungan antara dua atau lebih node di mana node-node tersebut dapat bertukar data. Selanjutnya ada network, sebuah media komunikasi antara dua atau lebih perangkat. Dan kemudian ada artefak, sebuah kepingan fisik data yang digunakan untuk dihasilkan dalam proses pengembangan software atau oleh pelaksanaan dan operasi sebuah sistem. Dan yang kedua ada konsep perilaku teknologi. Di konsep perilaku teknologi ini ada infrastruktural service dan infrastruktural function. Yang pertama ada infrastruktural service adalah fungsionalitas unik yang terlihat secara eksternal disediakan oleh satu atau lebih node, terekspos melalui antar muka yang jelas dan memiliki makna bagi lingkungannya. Yang kedua ada infrastruktur function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktural yang dapat dijalankan oleh sebuah node. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali Mas Alim atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan topik yang ketiga yaitu tentang notasi pemodelan yang akan saya jelaskan sendiri.
Beberapa konsep dapat dinotasikan baik melalui gambar box dengan icon atau melalui icon itu sendiri. Di dalam notasi pemodelan terdapat simbol dari Archimede Core Language sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini simbol-simbolnya, atau kalian juga bisa searching di Google kalian masing-masing. Sekarang kita masuk di topik yang terakhir, yaitu contoh pada pemodelan enterprise. Bisa dilihat dari diagram flowchart tersebut. Dan untuk Bu Nirma, mohon maaf kami dari kelompok 6 belum bisa atau belum paham untuk menjelaskan terkait alur diagramnya. Dan mungkin Bu Nirma bisa sewaktu-waktu membantu kami untuk menjelaskan diagramnya agar kami paham dan mengerti dengan alur diagramnya. Apakah ada pertanyaan lain dari materi ini yang kalian belum mengerti atau belum paham? Sudah cukup. Baik, Bu Nirma, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi terkait pemodelan enterprise bisa membantu dan menambah pengetahuan kalian. Dan untuk Bu Nirma selaku dosen pembimbing kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya sehingga kita bisa berbagi ilmu seperti ini ke kalian semua. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.